Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Gus Gaul. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang makna silaturahim, atau sesi ini spesial, ini membahas tentang silaturahim, keuntungannya apa, nanti larangannya tidak baiknya di mana kalau memutus silaturahim, terus esensi silaturahim itu apa. Dan itu nanti makna silaturahim secara global dan sangat panjang ini nanti akan dijelaskan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Agus Mustafa Isudin, atau biasa disapa Gus Sofa. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Mujadadiyah Kota Madiun, sekaligus Ketua PCNU Kota Madiun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian dalam sesi makna silaturahim. Monggo Gus, kira-kira hal yang sangat penting ini tentang silaturahim, kita harus diajarkan dan diperintah untuk silaturahim itu kenapa sih? Monggo Gus. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama adalah silaturahim itu salah satu amalan sosial yang di situ ada nilai-nilai yang tinggi, yang besar. Sehingga ketika ada sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amal, jadi ya Rasulullah, amal apa yang bisa menjadikan aku untuk masuk surga? Rasulullah menjawab, jadi wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Yang pertama adalah menyembah kepada Allah. Yang kedua adalah watuqimus shalah, melaksanakan sholat. Watu'ti zakah, melaksanakan zakat. Nah ini yang terakhir ini kok aneh ya. Jadi setelah sholat, setelah zakat, di situ langsung Rasulullah menyampaikan bahwa silaturahim, gitu, dan silaturahim. Maka di sini sebagai kaidah bahwasanya silaturahim itu adalah nilai-nilai ubudiyah yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Sehingga Rasulullah selalu memberikan gambaran, barang siapa yang mau bersilaturahim maka akan diluaskan rezekinya. Barang siapa yang mau panjang usianya maka untuk senantiasa bersilaturahim, dan seterusnya. Itu yang pertama adalah esensi silaturahim. Yang kedua, jadi silaturahim itu membangun hubungan persaudaraan, gitu. Sesuatu yang sudah terbangun dalam hubungan persaudaraan. Kalau menurut ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan silaturahim itu hanya sebatas hubungan saudara. Karena di situ memakai dalil dari Rasulullah, siapa itu orang yang laisal al-wasil, jadi orang yang menyambung itu bukan laisal wasilu bil muktafi. Orang yang menyambung itu bukan orang yang membalas kebaikan. Membalas kebaikan itu contohnya begini, ketika biasanya kalau orang Jawa ya, orang Jawa itu becek itu kan, itu bukan silaturahim itu. Tapi dia hanya membalas karena dia pernah datang ke rumahnya, akhirnya dia balas ke rumahnya. Itu bukan silaturahim. Tetapi silaturahim yang sebenarnya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyampaikan, justru orang yang silaturahim itu adalah orang yang ketika terputus persaudaraannya maka dia menyambung. Disitulah itu makna silaturahim yang sebenarnya. Jadi ketika orang yang mau menyambung itu nilainya besar di hadapan Allah. Ini kan seolah-olah mudah nih, nilai ibadah yang cara melakukannya mudah, tetapi sulit nih pripun. Lah itu makanya. Lah ini yang paling kita harus bersyukur. Jadi orang Indonesia, khususnya orang Jawa, ini orang yang paling mengikuti sunnah Rasulullah ini. Okay. Jadi sunnah Rasulullah ini yang paling dilaksanakan oleh orang Jawa khususnya. Orang yang bersilaturahim itu sangat luar biasa, orang Jawa itu
memegang teguh itu. Sehingga ketika di bulan-bulan tertentu itu orang-orang Jawa kan harus datang, yang muda hadir ke orang yang tua gitu. Terus yang tua akhirnya dengan bangganya ketika didatangi oleh yang muda, yang tua memberikan sesuatu kepada yang muda. Itu juga esensi nilai-nilai agama Islam. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan laisa minna man lam yarham shaghirana, bukan termasuk umatku orang yang tidak bisa memberikan belas kasihan kepada yang muda, dan yang muda tidak mau memuliakan yang tua. Ini termasuk salah satunya juga orang yang paling banyak yang sekarang ini melakukan sunnah ini adalah orang-orang Indonesia gitu. Maka saya merasa bangga ternyata mbah-mbah kita dahulu itu juga mengajarkan sesuatu yang luar biasa nilai. Walaupun mereka orang-orang tua dahulu juga tidak tahu itu ternyata nilai-nilai agama yang luar biasa, tetapi secara substansial itu mereka sangat melaksanakan sunnati Rasulullah SAW. Nilai silaturahim itu seperti tadi maknanya memperpanjang umur, menambah rezeki dan lain-lain. Apakah dibutuhkan kesadaran dua belah pihak, Gus? Atau mungkin hanya kula niku rentek pengen silaturahim, menjalin tanpa permusuhan dan ingin selalu menjalin persaudaraan, itu sudah cukup nilainya sama, atau wajib dari sana juga ada sebuah feedback atau kesadaran yang sama? Tidak. Jadi yang pertama begini, la yadkhulul jannah, jadi tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi. Berarti ketika kita tidak merasa memutus, jenengan enak-enak aja, orang itu membenci jenengan, saudara jenengan itu membenci jenengan, itu jenengan sih penting datang, hadir, atau bagaimana itu tetap, walaupun dia tidak menerima, ya jangan tidak termasuk orang yang kategori orang yang memutus silaturahmi. Dan kita dapat nilai silaturahim. Iya, pasti kan gitu loh. Jadi justru itu makanya ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan silaturahim hanya sebatas persaudaraan, ya persaudaraan senasab. Jadi bisa mulai dari generasi ibu, bapak, mbah dan sebagainya, itu senasab. Tapi kalau ulama yang lain tidak. Jadi hubungan kita dengan sesama muslim ini juga persaudaraan gitu. Nah, kalau terus sesama manusia, kemanusiaan berikutnya. Sesama kemanusiaan itu sisi yang lain itu nanti bukan nilai-nilai silaturahim itu, tetapi kita ada kaidah yang lain untuk bagaimana kita berhubungan antara manusia. Hablum minallah, ada hablum minannas. Tapi kalau esensi silaturahim itu lebih kepada kedekatan, jangan sampai kita memutus persaudaraan. Persaudaraan secara khusus saja dulu. Ya siapa? Ya saudara-saudara kita. Loh, ini Mas Bambang ini kan saudara saya. Kalau manggil saya biasanya Pak Puh. Terus Mbah. Iya Mbah. Tapi dia nggak pernah manggil saya Mbah ini. Tapi alhamdulillah gitu kan. Kita termasuk orang yang bersilaturahim. Gitu. Ini termasuk salah satu yang saya paling tidak saya takut ya. Rata-rata orang-orang yang fakir, orang yang miskin, bahkan gelandangan, nyun saya itu kalau kita cek ya, itu ternyata mereka itu orang-orang yang memutus silaturahim. Coba aja dilihat itu orang-orang yang ada di DKI di Jakarta itu ya, mungkin hari ini yang dia tidak punya rumah, dia tidak punya tempat, dia tidak punya, itu orang-orang yang memutus silaturahim. Karena waktu di desa dia sedang punya masalah dengan keluarganya, akhirnya dia lari, merantau. Iya, bukan merantau. Kalau merantau kan untuk mencari kebaikan kan gitu. Tapi ini lari karena meninggalkan masalah. Yang pertama itu, akhirnya dia lari. Belalah dia ketemu dengan seorang wanita yang juga lari dari keluarganya. Akhirnya dia kawin lari di sana. Akhirnya punya anak yang nggak jelas. Dia tidak punya bapak, ya tidak punya siapa dulu mbahnya siapa, tidak jelas. Makanya sampai hari ini terlunta-lunta kondisinya seperti itu. Karena apa? Itu efek dari orang yang memutus silaturahim.
Sehingga Rasulullah benar sekali ketika kita mau rezeki kita diluaskan oleh Allah, jangan sekali-kali memutus silaturahim. Saya itu paling suka silaturahim. Karena apa ya? Paling tidak saya silaturahim mesti kopi saya dapat gratisan. Itu pasti. Terus nek tenggene yang langkung sepuh mesti didongakne iki. Ya iya pasti. Niku mah lebih anu. Nah, ini saya berikan Mas Bambang. Lah kalau pengen nyowone dawa ya silaturahim. Lihat orang-orang yang tidak mau sering silaturahim itu cenderung dia itu mudah sakit. Mulai sakit ya bisa gampang mati kan gitu. Itu biasanya lihat aja. Orang-orang yang udah pensiun itu biasanya kan kalau nggak mau silaturahim biasanya ya itu. Antum selamat itu. Di kita aja nanti dia sakit pasti meninggal. Jadi jangan sampai kita memutus silaturahim. Gitu. Naik lagi pada ini level pembahasan nih Gus, mendekati Idul Fitri. Bagaimana konsekuensi atas silaturahim dinaikkan pada level saling memaafkan? Itu pripun? Lah itu kan sudah level yang berikutnya. Ketika kita itu sudah bertemu, akhirnya kita otomatis kan iya kan gitu loh. Kadang-kadang kita itu akan berat. Pertama memang ya Rasulullah menyampaikan bener kan gitu. Ketika kita punya masalah gitu, berat gitu, kan nggak ketemu gitu loh. Kalau sudah ketemu itu jadi ya udah ada apa-apa. Malah sambil ngopi. Iya, ngopi terus nanti kita malah enak-enakan gitu. Sudah ada apa? Gitu loh. Maka saya ingatkan pada semuanya, kalian semua punya saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan silaturahmi. Kadang tapi ya ini Mas Bambang ya, kita lucu ini juga untuk ya anekdot juga bisa. Kadang kita itu bisa baik dengan orang lain. Nggak bisa kita mengambil hukum dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu silaturahim adalah kita bersilaturahim kepada saudara-saudara ya. Saudara-saudara bisa ibu, bapak, saudara perempuan, saudara laki-laki dan seterusnya. Itu dulu yang kita pegang. Kalau kita memegang itu berarti jangan sampai saudara kita semuanya itu terputus. Gitu. Yang menjadi kelucuan lagi di hari ini, kadang-kadang kita itu bisa berhubungan dengan baik sekali dengan orang lain, tetapi dengan saudara sendiri tidak bisa baik. Ini lucu. Ya kadang-kadang lagi yang saya ceritakan, orang itu akan bisa cerita dengan semalam suntuk ya. Mungkin Mas Bambang juga gitu. Jadi semalam suntuk bisa cerita dengan orang lain. Itu enak sekali. Tapi dengan istrinya aja lo nggak pernah cerita yang segitu. Ya enggak Mas. Niki make cut nih. Bener lagi. Lo itu lo. Lah istri kan itu termasuk saudara yang terdekat dari kita. Lucu kan orang. Kita bisa omong di cangkruk itu lama sekali semalam suntuk. Tapi kita ketika bertemu dengan saudara itu omong pas gitu aja. Lah itu loh. Hampir keniscayaan kok ngoten nggih. Lah, maka mulai hari ini kita bentuk. Alhamdulillah itu kalau saudara-saudara saya tidak seperti itu. Terutama kalau saya biasakan untuk ketemu paling tidak seminggu sekali saya keluarga besar saya itu akan kumpul makan-makan. Terus ngomong yang ringan-ringan aja lah. Gitu. Dan ini nanti efeknya luar biasa. Jangan pernah memutus silaturahmi. Kalau nggak pengen usia kita dipendekkan oleh Allah. Kalau nggak pengen rezeki kita disempitkan oleh Allah. Belum lagi peluang-peluang yang lain. Jika bertemu dengan banyak orang, banyak silaturahim, banyak saudara maksudnya. Banyak saudara, peluang kita itu besar untuk berkembang gitu. Iya, gitu loh. Maka ya benar, kalau kita memutus satu silaturahim saja, satu jalur rezeki kita sudah terpotong. Gitu. Contoh Mas Bambang dengan saudaranya satu kok nggak api, berarti kan otomatis kan rezeki jenengan terpotong dari jalur itu satu. Mau waktu bulan Ramadan biasanya dapat kunjungan makanan-makanan itu ya kelong setunggal nih. Kelong satu ya. Ini kan masuk akal sekali. Iya kan? Nggih. Niku duniawi nggih. Duniawi, belum nanti di akhirat. Nanti kita di akhirat tuh Masya Allah dan belum pernah merasakan ya kering kan kayak rimau. Nanti kalau di akhirat nanti Insya Allah itu tidak ada kenikmatan nanti ketika kita di surga itu kalau kita tidak bertemu dengan saudara-saudara kita.
mosok sampean mau nang swarga dhewe Jen. ya ora karo aku mosok jenengan ya betah Nggih. swarga. Kali kanca cangkruk niku mau. Ya paling tidak ya karo aku kan. Nggih, gitu. nggih. Amin, Oh, amin. Wah, aku harus gosopan nang swarga. Nggih, kan, ya amin, enak, kan? amin, amin. Oh, diamini, Dik. Oh, ya. Amin. Aku nek cara mlebu swarga dhewe nu gelem. Oh, ten. Ya kan enak ta ya. Jadi kan swarga bareng, dulur-dulure mlumpuk. Nggih. Itu kenikmatan-kenikmatan yang nanti Allah berikan kepada kita orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahmi. Silaturahmi. Amin. Gitu. Nah, silaturahim juga tidak hanya sebatas kita harus bertemu fisik. Bertemu fisik. Enggak. Jadi kita memberikan sesuatu gitu ya. Contoh, saya ngirim sesuatu ke Mas Bambang gitu. Itu kan bentuk silaturahim. Dari siapa? Ini dari Mbah Mule. Wah iya. Teng bae mboten marake ambales nggih. Nggih bales. Lah kan kudune iki sing enom wae sing tuwek, lagi kan kuwale. Tapi kalau orang yang pengen nyambung silaturahim tidak ada kaidah enom tuwek Nggih, enom. nggih. Nah, saya juga tidak sepakat ketika orang Jawa mengatakan, "Loh, bocah enom, lah kono kan enom, aku kan tuwek." Jangan, tidak ada kaidah itu. Punya kewajiban yang sama. Sama. Jadi orang yang mampu untuk menyambung silaturahim, maka dia akan memiliki derajat yang tinggi. Nah, nanti kalau gini kita beberkan lagi, kalau kita orang yang mendapat pahala yang besar itu orang yang nyambung atau orang yang disambung kan gitu. Yang jelas pasti orang yang menyambung dulu. Gitu loh. Orang yang memulai. Mulai sing wis memulai lah, uangnya lagi ngeklik lah itu baru yang kedua dapat pahala yang kedua. Lah ini awakmu njaluk dhisik ngono iki kok engko ndek bojo ngono iki gelem ngomong Mas ngono purun. Nah, ngono iki kok bojomu gelem, ganjaranmu luwih gede walaupun nanti suami kamu gelem kan gitu. Asalnya kan nggak terpikirkan Mas Bambang. Tapi istrinya pernah tawon enggak? Nggih, sering. Lah itu luar biasa. Lah itu kan maknanya seperti itu. Terima kasih, luar biasa makna silaturahim ini. Jangan sekali-kali memutus silaturahim. Terakhir monggo Gus disampaikan kepada pemirsa kira-kira untuk menjadi pengingat bahwa kita itu tidak boleh memutus silaturahim karena ini dan sebagainya, dan dasarnya kita harus selalu menyambung silaturahim itu seperti apa? Monggo Gus. Yang pertama, marilah kita jangan sekali-kali pernah memutus silaturahim, karena efeknya adalah di dunia kita pasti tidak enak, nanti di akhirat apalagi nanti kita juga tidak enak. Sehingga bagaimanapun pahitnya berhubungan secara sosial, berhubungan dengan saudara, itu tetap kita harus mempertahankan silaturahim. Sesuatu yang sudah kita sambung jangan pernah kita putus, gitu loh. Ini perlu diingat. Sesuatu yang kita sambung jangan pernah kita putus. Dan persaudaraan itu jangan hanya berpikir di dunia, tetapi persaudaraan nanti akan kita bawa di sampai akhir. Kepentingan persaudaraan kita tidak cuma hanya kepentingan dunia kita. Mungkin hari ini kalian sudah merasa cukup karena rezekinya banyak, seakan-akan kita tidak butuh dengan saudara. Jangan pernah mengatakan itu. Sekaya pun apa diri kita, sesehat apapun diri kita, setinggi apapun derajat kita, suatu ketika kekayaan kita juga akan habis, kesehatan kita juga akan turun, derajat kita juga akan turun lagi. Maka pada saat posisi seperti itulah hanya satu kekayaan kita adalah persaudaraan. Maka itu yang saya selalu pegang. Jadi kalau kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, ibadah kita, puasa kita, ya paling tidak jangan pernah memutus silaturahim. Kalau tidak pengen sengsara dunia akhirat, fakir dunia akhirat. Masya Allah. Terima kasih. Semoga kita tidak termasuk golongan yang seperti itu tadi. Semoga kita termasuk orang yang selalu ingin menyambung silaturahim dengan siapapun, saudara kita maupun teman dan teman-teman kita dimanapun kita berada, dan yang pernah kita sambung jangan sampai kita putus. Terakhir kami minta doanya secara khusus Gus, semoga kita semua konten-konten Gus Gaul yang pernah kita sampaikan selama bulan suci Ramadan bermanfaat bagi kita semua dan kepada pemirsa. Monggo Gus.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma bi jahi nabiyina Muhammad Allahumma bil Quran. Allahumma bi karamati surat al-Fatihah. Sa'alina wa ala wa dzurriyyatina wa wadina wa sabbina wa sallallahu. Allahumma yassir umurana kullal asir ma'adil dunya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi yang lain dengan konsep yang berbeda dari Gus Gaul, konten Gus Gaul. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.